Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Asyarina Salim dari kelas E dengan NPM 10050021201. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2021 dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perubahan Pola Tidur dan Tingkat Stres Mahasiswa Tingkat Pertama Universitas Islam Bandung di Masa Pandemi. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya berasal dari kelompok 7 dengan tema media sosial. Anggota yang pertama ada saya sendiri, Sumaya Asyarina Salim. Lalu yang kedua ada Ardela Putri Faatihah. Yang ketiga ada Antasari Rahmatullah. Dan yang terakhir ada Rasafira Afifah Syalaisha dengan NPM terlampir. Melanjutkan presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, juga selaku pembimbing selama proses pembuatan karya tulis ilmiah ini, sehingga pada akhirnya karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung yang telah bersedia mengisi kuesioner online, sekaligus menjadi responden pada penelitian kali ini. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pada zaman modern seperti saat ini, penggunaan teknologi sangatlah meningkat terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini adalah adanya media sosial, yang merupakan salah satu jenis aplikasi yang paling banyak digunakan. Media sosial memerankan peran penting dan digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai kalangan usia dan sudah menjadi gaya hidup terutama bagi generasi muda saat ini. Media sosial juga membuat kita dapat berinteraksi dengan orang lain dimanapun kita berada, baik interaksi secara individu maupun secara kelompok. Terutama pada masa pandemi ini, banyak masyarakat di seluruh dunia memanfaatkan media sosial sebagai sarana tetap saling berhubung baik dengan keluarga, teman dekat, juga sebagai sarana dalam bidang pendidikan, pekerjaan jarak jauh atau daring. Dan jenis media sosial pada saat ini pun hadir dengan fitur dan kegunaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan komunikasi, informasi, juga hiburan. Selain itu, di masa pandemi seperti saat ini, media sosial juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah penggunaan video conference seperti Zoom dan Google Meet. Namun, saat ini, banyak generasi muda yang dinilai ketergantungan media sosial, hingga beberapa dari mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggunakan media sosial. Dan tidak jarang hingga tengah malam, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan tidur yang mempengaruhi pola tidur. Dan penggunaan perangkat elektronik dengan kecerahan cahaya yang memproyeksikan ke retina mata merupakan faktor yang memicu terjadi perubahan pola tidur. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama adalah apakah terdapat peningkatan intensitas penggunaan media sosial di masa pandemi dan apa saja media sosial yang sering digunakan oleh mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung di masa pandemi. Yang kedua, apakah penggunaan media sosial mempengaruhi perubahan pada pola tidur mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung? Dan yang ketiga adalah apakah terdapat korelasi antara perubahan pola tidur dengan tingkat stres yang dialami? Dan bagaimana tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung di masa pandemi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan intensitas penggunaan media sosial di masa pandemi dan apa saja media sosial yang sering digunakan oleh mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung di masa pandemi. Selanjutnya, yang kedua adalah untuk mengetahui apakah penggunaan media sosial mempengaruhi perubahan pada pola tidur pada mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara pola tidur dengan tingkat stres yang dialami dan bagaimana tingkatan stres yang dialami oleh mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung di masa pandemi. Selanjutnya, yang terakhir di bab pendahuluan adalah manfaat penelitian. Manfaat yang ingin peneliti peroleh dari penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambahkan pengetahuan kepada pembaca dalam hal pengaruh media sosial terhadap perubahan pola tidur dan tingkat stres mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung, Kota Bandung di masa pandemi, serta diharapkan hasil penelitian ini kelak dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Dan manfaat yang kedua adalah secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik sebagai masukan, juga bahasan dan pertimbangan bagi semua pihak yang memahami sosial media yang dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan pola tidur dan tingkat stres khususnya yang dialami oleh mahasiswa tingkat pertama. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Yang pertama adalah pengaruh dan definisi pengaruh. Pengaruh merupakan suatu bentuk respon atau hasil yang timbul dari seseorang maupun benda yang memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih dan dapat membentuk juga mengubah baik secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau benda yang berada di sekitarnya. Hal-hal yang dapat terpengaruhi pada manusia antara lain dapat berupa sifat atau watak, perilaku atau kebiasaan, kepercayaan, kondisi fisik, juga pemikiran dari seseorang, dan pengaruh yang ditimbulkan pun dapat berupa pengaruh baik atau hal-hal yang membawa dampak positif yang dapat menguntungkan atau juga sebaliknya, yaitu berupa pengaruh buruk yang membawa dampak negatif yang dapat merugikan. Selanjutnya adalah media sosial. Definisi media sosial. Media sosial secara umum mengacu pada alat interaksi antar manusia yang berbasis komputerisasi, di mana setiap orang dapat bertukar informasi di dalamnya melalui internet. Media sosial merupakan wadah yang mampu menguatkan teknologi, manusia, dan informasi. Sedangkan menurut Nasrullah, mendefinisikan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan saling berkolaborasi.
Yang selanjutnya adalah stres. Definisi stres. Menurut Ginting, stres adalah reaksi tubuh manusia kepada setiap tuntutan yang dialami oleh seseorang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, keletihan dan kelelahan akibat kehidupan. Yang kedua, suatu keadaan yang dinyatakan oleh suatu sindrom khusus dari peristiwa biologis. Yang ketiga, mobilisasi pembelaan tubuh yang memungkinkan adaptasi terhadap peristiwa kekerasan atau ancaman. Yang keempat, terganggunya mekanisme keseimbangan dalam diri seseorang, yaitu keseimbangan dalam dan keseimbangan luar yang bersifat fisik, sosial, mental, dan spiritual oleh karena perubahan mendadak yang sifatnya tidak menyenangkan maupun menyenangkan. Dan yang terakhir adalah mengecilnya potensi seseorang karena adanya luka-luka perasaan, beban berat, dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri seseorang. Definisi mahasiswa. Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang diyakini mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa, juga mampu menyatukan serta menyampaikan pikiran dari hati nurani untuk memajukan bangsa. Bagi mahasiswa yang baru memasuki perguruan tinggi atau maba, terkadang disebut juga sebagai mahasiswa tingkat pertama yang terdiri dari mahasiswa semester 1 dan 2. Selanjutnya adalah pandemi COVID-19. Definisi pandemi COVID-19. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan wabah berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. WHO telah menetapkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu bab analisis dan pembahasan. Yang pertama ada fenomena. Subbab 3.1, fenomena ketergantungan terhadap media sosial. Media sosial menyebabkan insomnia bagi mahasiswa. Dilansir dari kumparan.com, saat ini media sosial sudah memiliki banyak jenis seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan lain sebagainya. Saat ini mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial sehingga informasi yang mereka dapatkan pun diperoleh dari media sosial tersebut. Mahasiswa memanfaatkan internet dan media sosial sebagai sarana untuk mengakses informasi dan juga sebagai sarana untuk saling berkomunikasi. Pada usia mahasiswa, yaitu pada usia rentan dewasa awal, sistem sirkadian yang mengatur pola tidur rentan mengalami perubahan fisiologis. Pada usia ini, kurang tidur lebih sering terjadi pada hari kerja, namun akan lebih banyak waktu tidur ketika akhir pekan tiba. Hal ini menyebabkan tidak teraturnya pola tidur dan menyebabkan masalah tidur. Salah satunya adalah insomnia. Kondisi ini ditandai dengan gangguan pada kuantitas, kualitas, dan waktu tidur seseorang. Insomnia sering dikaitkan dengan kondisi psikologis dalam tubuh, terutama stres. Selanjutnya adalah subbab 3.2, yaitu analisis data. Berikut adalah tabel-tabel hasil analisis data dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi responden menurut jenis-jenis media sosial yang sering digunakan. Dan dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa media sosial yang paling sering dan banyak digunakan oleh para responden adalah Instagram, sedangkan yang paling sedikit digunakan adalah Facebook. Lalu, pada tabel kedua terdapat distribusi berdasarkan intensitas penggunaan media sosial di masa pandemi. Dan dapat kita lihat bahwa sebanyak 105 responden mengalami terjadinya peningkatan durasi penggunaan media sosial, sedangkan sisanya 3 responden tidak mengalami hal tersebut. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi durasi penggunaan media sosial setiap harinya di masa pandemi. Dan durasi tersingkat adalah 1-2 jam dengan frekuensi 4 responden. Selanjutnya, durasi 3-4 jam dengan jumlah 17 responden. Durasi 5-6 jam dengan 47 responden, dan lebih dari 7 jam dengan jumlah 40 responden. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi durasi tidur, di mana durasi kurang dari 5 jam sebanyak 17 responden, durasi 5-6 jam dengan 53 responden, durasi 6-7 jam dengan jumlah 28 responden, dan durasi lebih dari 7 jam dengan jumlah 10 responden. Dan dapat kita lihat, sebagian besar responden memiliki durasi tidur setiap harinya adalah 5-6 jam. Lalu, tabel selanjutnya adalah distribusi frekuensi korelasi penggunaan media sosial terhadap pola tidur. Dan dapat dilihat bahwa 85 responden mengalami perubahan pola tidur akibat penggunaan media sosial. Sedangkan sisanya sebanyak 23 responden tidak mengalami perubahan pola tidur akibat penggunaan media sosial. Lalu selanjutnya adalah tabel hubungan seringnya menggunakan media sosial hingga tengah malam dengan latensi penundaan waktu tidur. Dan dapat kita lihat bahwa pada tabel tersebut menunjukkan bahwa semua responden menggunakan media sosial hingga tengah malam, dengan jumlah 71 responden yang sering melakukan hal tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 37 responden kadang-kadang melakukan hal tersebut. Dan dari penggunaan media sosial hingga tengah malam, hanya terdapat 7 responden yang tidak mengalami penundaan waktu tidur, sedangkan 53 responden sering mengalami penundaan waktu tidur, dan 48 responden kadang-kadang mengalami penundaan waktu tidur. Tabel selanjutnya adalah tabel pengaruh penggunaan media sosial secara berlebihan terhadap gangguan tidur. Yang pertama adalah sebanyak 27 responden tidak pernah mengalami gangguan tidur, contohnya seperti insomnia, hipersomnia, atau mimpi buruk. Sedangkan 55 responden kadang-kadang mengalami gangguan tidur tersebut, dan sisanya 26 responden sering mengalami gangguan tidur tersebut akibat berlebihan
menggunakan media sosial. Lalu, pada tabel selanjutnya, pengaruh perubahan pola tidur terhadap timbulnya stres. Dan dapat kita lihat bahwa 74 responden mengalami perubahan pola tidur yang menyebabkan timbulnya stres pada diri mereka. Sedangkan sisanya 34 responden tidak mengalami perubahan pola tidur yang menimbulkan stres. Lalu, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi tingkat stres yang dialami akibat pola tidur. Dan tabel tersebut menunjukkan bahwa 7 responden tidak mengalami peningkatan stres, dan 42 responden mengalami peningkatan stres tetapi dengan skala intensitas yang rendah, dan 50 responden mengalami peningkatan stres sedang, dan 9 responden mengalami peningkatan stres dengan intensitas yang tinggi, dan berdasarkan hasil tersebut, responden paling banyak mengalami peningkatan stres dengan intensitas yang sedang. Selanjutnya adalah subbab 3.3 yaitu kajian Islam. Dan berikut adalah salah satu kajian yang saya ambil yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 23 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan dari ayat di atas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dan menyuruh umatnya untuk beristirahat di malam hari dan mencari nafkah atau mencari rezeki berkahnya di siang hari. Dan Allah telah mengatur waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk melakukan halnya, di mana malam hari adalah waktu untuk tidur agar keesokan harinya kita dapat beraktivitas dengan tubuh yang keadaan yang lebih segar dan bugar. Namun, jika kita terlalu sibuk bermain media sosial hingga larut malam dan menyebabkan terganggunya waktu tidur kita, di mana seharusnya tubuh dan pikiran kita beristirahat, maka akan menyebabkan kita lelah dan mengantuk di siang harinya, dan kadang-kadang membuat kita malas beraktivitas, mencari berkah di siang hari, juga menurunkan kemampuan berpikir dan konsentrasi kita. Dan jika hal itu terus terjadi, dapat menimbulkan gangguan tidur lain dan dapat menimbulkan stres. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus mengatur pola tidur kita agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya adalah yang terakhir, subbab 3.4, hasil penelitian. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya peningkatan intensitas penggunaan media sosial dengan durasi yang beragam, juga dengan berbagai macam jenis media sosial yang digunakan sebagai sarana berkomunikasi antar sesama, sarana bertukar informasi, sebagai sarana hiburan juga berperan dalam bidang pendidikan. Seperti contohnya saat ini adalah penggunaan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk membantu menunjang sarana pendidikan di masa pandemi. Selain itu, perubahan pola tidur tersebut dapat dilatar belakangi salah satunya karena faktor seringnya penggunaan media sosial melalui perangkat elektronik yang dilakukan hingga tengah malam yang menyebabkan tertundanya waktu tidur. Dan dari 108 responden tersebut juga menunjukkan bahwa semua responden menggunakan media sosial hingga tengah malam, dan 71 responden sering melakukannya, sedangkan sisanya sebanyak 37 responden kadang-kadang melakukannya. Dan dari penggunaan media sosial hingga tengah malam tersebut, terdapat 7 responden yang mengalami penundaan waktu tidur, sedangkan 53 responden sering mengalami penundaan waktu tidur, dan 48 responden kadang-kadang mengalami penundaan waktu tidur. Dan menurut hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 27 responden tidak pernah mengalami gangguan tidur, 26 responden sering mengalami gangguan tidur, dan jumlah paling banyak dengan jumlah 55 responden yang kadang-kadang mengalami gangguan tidur. Dan berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi antara perubahan pola tidur terhadap tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa tingkat pertama di Universitas Islam Bandung di masa pandemi. Dan tingkat stres yang dialami pun cukup beragam, mulai dari intensitas rendah, sedang, tinggi, dan ada pun yang tidak mengalaminya. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Subbab 4.1, kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti, yaitu yang pertama, di masa pandemi seperti saat ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk mengubah kebiasaan keseharian kita, terutama dalam bersosialisasi, di mana saat ini segala bentuk kegiatan dilakukan secara online dan masyarakat dianjurkan berdiam diri di rumah dan tidak saling berkerumun. Akibat hal tersebut, maka masyarakat lebih banyak bersosialisasi menggunakan media sosial. Menurut data hasil penelitian juga terbukti bahwa terdapat peningkatan intensitas penggunaan media sosial di masa pandemi. Selain itu, media sosial yang paling sering digunakan oleh para responden secara berurutan adalah Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Zoom atau Google Meet, Telegram dan Line, Twitter, dan yang terakhir adalah Facebook. Dan yang kedua adalah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial terhadap perubahan pola tidur yang dialami oleh para responden. Berdasarkan data hasil penelitian, diperolehlah kesimpulan bahwa media sosial turut berpengaruh terhadap perubahan pola tidur, terutama di masa pandemi, di mana peningkatan penggunaan media sosial sangat meningkat, dan juga terbukti dari data yang diperoleh bahwa banyak responden yang mengalami gangguan tidur akibat penundaan waktu tidur karena keasikan bermain media sosial hingga larut malam. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga adalah pengaruh penggunaan media sosial di masa pandemi secara tidak langsung menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan pola tidur, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Dan dari hasil penelitian, perubahan pola tidur memiliki hubungan dengan tingkat stres yang dialami oleh para responden. Karena dari jumlah 108 responden, sebanyak 74 responden mengalami perubahan pola tidur yang menimbulkan stres pada dirinya. Dan stres yang dialami akibat pola tidur itu pun beragam, mulai dari tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Subbab 4.2, yaitu saran.
Adapun saran yang dapat peneliti berikan bagi responden, yaitu mahasiswa tingkat pertama, juga pembaca antara lain adalah yang pertama, sebagai mahasiswa, kita perlu memilah mengenai mana hal yang baik dan yang mendatangkan manfaat dan mana hal buruk yang dapat mendatangkan kerugian. Maka dari itu, sebagai mahasiswa diperlukan sikap bijak dalam mengatur waktu, sehingga segala kebutuhan dan kegiatan setiap hari dapat teratur, terutama kebijakan mengatur penggunaan media sosial sehari-hari. Jangan sampai terlanjur kecanduan menggunakan media sosial yang dapat membuat kita mengesampingkan dan melalaikan hal-hal yang penting, termasuk kewajiban juga kesehatan diri sendiri. Lalu saran yang kedua adalah dalam penggunaan media sosial di keseharian sebaiknya jangan terlalu berlebihan karena dapat menimbulkan dampak buruk yang ditimbulkan seperti gangguan tidur yang menyebabkan perubahan pola tidur juga dapat menimbulkan stres bagi pelakunya. Selanjutnya adalah saran yang ketiga adalah kebiasaan menggunakan media sosial khususnya di malam hari menjelang waktu tidur perlu dihindari, terutama dalam kondisi ruangan yang gelap karena cahaya dari perangkat elektronik yang digunakan dapat menstimulasi otak untuk menunda keinginan untuk tidur, sehingga membuat kita terjaga di malam hari dan menyebabkan gangguan pola tidur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.